Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, sebelum kami beribadah nantinya, kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 9, demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hidup di dalam roh. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hari ini seluruh umat Kristen, seluruh gereja memperingati pencurahan Roh Kudus yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang diberikan merupakan bagian dari janji Yesus sebelum dia pergi ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, yang menyatakan akan menyediakan tempat bagi kita. Dia juga berkata bahwa dia akan mengirimkan seorang penghibur bagi kita yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita. Di mana Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada para murid pada saat itu agar mereka terlebih dahulu berkumpul, diam di Yerusalem, agar mereka nantinya dapat menjadi berkat mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Di mana ketika Roh Kudus dicurahkan, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, di mana ketika mereka berkumpul di tempat itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahkan ketika Roh itu mereka terima, mereka bisa mengerti bahasa-bahasa yang lain. Dan ketika Roh itu ada dalam diri mereka, secara khusus dalam diri Petrus, dia berkhotbah 3.000 orang langsung bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Ketika Roh itu ada dalam hidup mereka, kita bisa melihat bagaimana cara hidup mereka yang mau hidup terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Dan banyak mujizat yang terjadi ketika mereka telah menerima Roh Kudus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hidup di dalam roh sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu. Yang pertama dikatakan oleh Paulus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ada perbandingan yang disampaikan oleh Paulus bahwa ketika kita hidup di dalam roh, maka kita tidak lagi hidup di dalam daging. Dan ketika kita hidup di dalam roh, maka kita adalah milik Kristus. Sebaliknya, orang yang tidak hidup di dalam roh, dia bukan milik Kristus. Ketika Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, maka itu yang akan memeteraikan kita, memantapkan kita sebagai para pengikut Kristus. Karena Kristus diam di dalam hidup kita. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita terima Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita.
Mari kita biarkan Dia berkarya secara penuh di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup di dalam roh. Dan kami boleh mengizinkan Engkau Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Sehingga cara hidup kami adalah cara hidup orang yang dipenuhi dengan roh. Yang tidak lagi hanya sekedar dipenuhi keinginan daging, tetapi keinginan roh yang senantiasa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang senantiasa komit mendukung channel YouTube ini. Jika mereka seorang YouTuber pemula, Tuhan berkati channel YouTube mereka juga. Jika mereka adalah seorang jemaat, seorang yang setia mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini, Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan usaha tangan mereka. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.